Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 orang. Saya Luluil Maknun dari SMK Negeri 1 Rejotangan dan juga Bu Zahro Nur Alvina akan melaksanakan praktik coaching. Dan untuk sesi yang pertama yang akan menjadi coach adalah Bu Zahro. Untuk sesi 2 yang menjadi coach adalah saya Luluil Maknun. Oke, setelah ini akan kami mulai sesi yang pertama dari praktik oleh Bu Alvina. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Luluil atas kesempatannya dan juga Ibu Eti. Untuk langkah pertamanya saya akan melakukan prolog terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Luluil, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Zahro, alhamdulillah hari ini cukup baik, akan tetapi agak sedikit lelah secara pikiran. Alhamdulillah, kalau kabar saya juga baik, alhamdulillah Bu. Iya, kita kan kemarin punya janji ya Bu Luluil, sepertinya ada yang ingin disampaikan sama Bu Luluil ke saya. Silakan Bu, misalkan ada keluh kesah, silakan diceritakan kepada saya Bu. Oke, terima kasih Bu Zahro sudah memberikan saya kesempatan dan juga waktunya karena saya tahu kesibukannya sekarang lagi PPG ya. Iya, betul. Oke, saya ini Bu, yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh agak juga lelah secara mental. Karena apa? Karena siswa-siswa saya ini yang kelas 10 sudah mulai banyak berulah. Jadi awal-awal pelajaran kemarin, tahun ajaran baru sekitar bulan-bulan Agustus itu, mereka sudah berani lompat pagar. Jadi ini masih anak baru loh gitu, kok sudah berani lompat pagar. Kemudian kemarin ada juga yang ini sudah besar, sudah SMA, tapi pipis di dalam kelas Bu. Jadi sampai ngomong. Ya. Terus ada juga yang sampai ini, saya kan otomatis panggil orang tua ketika ada anak yang bermasalah. Tapi ternyata surat yang saya berikan itu malah disobek-sobek. Ini keterangan dari teman-temannya yang tahu bahwa surat panggilan orang tua saya itu disobek-sobek. Jadi saya bingung ini harus saya apakan, bagaimana saya kira-kira untuk mengkomunikasikan masalah ini pada orang tuanya gitu. Oh, jadi Ibu Luluil ini permasalahannya dalam mengatasi siswa Ibu nggih yang mulai berulah, ya ada yang lompat pagar, ada yang masih tidak menjaga kebersihan dalam kelas seperti pipis di kelas tadi, padahal sudah dewasa sebenarnya. Kok sampai bisa ngompol gitu. Nah itu, terus punya tadi Ibu mengirimkan surat undangan panggilan orang tua, tapi ternyata malah disobek-sobek. malah disobek-sobek. Gimana ya kira-kira? Ya. Terima kasih ya Bu Luluil sudah mau jujur. Semoga pada sesi kali ini nanti kita bisa menjelajahi solusi bersama ya Bu Luluil. Bisa lebih santai ya Bu Luluil. Aduh, saya bingung Bu, gimana ya? Ini kok makin kesini anak-anak enggak yang malah semakin dewasa, tapi mereka udah usianya itu otomatis kan kalau SMA, SMK itu usianya sudah di atas 15 tahun. Ada yang udah 17, ada yang 16 gitu. Tapi mereka kayak lebih ke kanak-kanakan gitu loh. Harus saya apakan kira-kira ya Bu? Ya, tentunya untuk tujuan kali ini, kira-kira Ibu ini mau mencapai apa, Bu? Berkeluh kesah sekarang? Ya, yang ingin saya capai tentunya bagaimana caranya saya bisa mengontrol emosi saya dulu. Saya bisa mengendalikan diri saya ketika bertemu dengan mereka supaya tidak marah-marah. Kemudian yang kedua tentunya saya pengen anak-anak didik saya bisa saya tangani, ya bisa ada solusi untuk menangani mereka gitu.
Iya, tentunya kita kan di sini ya melakukan coaching itu bukan saya yang akan memberikan solusi, tapi saya yakin Ibu Lu'lu'il ini nantinya akan menemukan solusinya sendiri. Jadi tujuan akhirnya nanti Ibu itu pengen anak-anak tuh bagaimana? Kalau dari saya sendiri harapannya ya bukannya nurut-nurut banget yang harus patuh, kalau tidak ditombol tidak jalan, bukan seperti itu. Tapi lebih mereka itu ke positif. Jadi pola pikir mereka bisa dewasa, terus kemudian mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, kan otomatis kalau orang yang dewasa itu terus mandiri juga, eh, tahu batas-batas gitu. Iya, jadi Saya cerita iya, dulu ya, Bu. Ini iya, saya iya, kemarin dapat laporan. Jadi ini anak ini dilalah anak yang sama. Kebetulan ini anak sama dengan yang pipis di dalam kelas itu. Bikin masalah lagi sama guru mata pelajaran tuh sampai 5 orang tuh. Jadi harus saya apakan ini, sedangkan tadi kemarin saya sudah buat surat panggilan orang tua, tapi tidak datang. Tidak tahu ini tidak dikasihkan atau bagaimana, dihubungi orang tuanya juga sama wali kelas dijawab, tapi kok ternyata saya tunggu sampai hari ini, sampai sore ini juga tidak datang gitu ya Bu ya. Tuh, jadi pusing saya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi siswa Ibu itu kebetulan yang pipis tadi ternyata juga masih memiliki beberapa masalah-masalah lain yang bisa membuat Ibu pusing. Jadi Ibu bingung mau mengatasinya bagaimana. Jadi nanti kan kita akan mencari solusinya sendiri ya, Bu. Solusinya bersama-sama. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari sesi ini itu apa, Ibu? Ya Kira-kira. tentunya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Makanya saya cerita atau mungkin saya minta pendapat lah ya, pendapat bagaimana apa yang bisa saya lakukan gitu kan untuk ini kan di sini ruwet banget gitu kan untuk mengurai lah, mengurai satu persatu apa yang harus saya bisa tangani dulu gitu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap identifikasi ya, Bu. Kira-kira dari hal tersebut, kesulitan Ibu itu apa aja? Misalkan padahal sudah Ibu buat aksi seperti mengirimkan undangan kepada wali murid, kemudian mungkin mengingatkannya juga sudah berkali-kali. Itu kesulitan atau tidak, Ibu? Kalau untuk pemanggilan siswa selama anaknya masuk saya bisa panggil Bu. Kayak kemarin ini ada beberapa orang sebenarnya yang bermasalah dengan ya kehadiran, kemudian ada masalah dengan guru, itu ada beberapa yang dari 5 orang itu yang bisa saya panggil dan saya konseling, saya beri ya pengarahan itu cuma 3 orang. Jadi yang 2 orang ini tidak tahu kemana, tidak masuk anaknya. Jadi otomatis saya tidak bisa membina. Yang bisa saya panggil tuh yang bermasalah dengan guru itu sudah saya berikan surat panggilan. Kemudian yang 2 saya sudah berikan, yang satu ada 2, yang satu yang saya panggil orang tuanya, yang satu tidak, karena memang saya cuma mengkonfirmasi kehadiran ini kok ada alfa beberapa hari ini kemana le, ternyata anak ini tuh sakit tipes tapi tidak sampai opname, cuman surat dokternya itu ternyata tidak bisa keluar sebelum 3 hari, jadi 3 hari sakit dokternya baru mengeluarkan surat keterangan sakit begitu. Kalau untuk yang satunya ini memang saya lihat anaknya tuh ngapusi, bohong. Jadi Oh, iya, iya. dia mengatakan A tapi kenyataannya B. Akhirnya ini tadi saya pancing. Kan keterangan dari teman-temannya yang lain itu suratnya disobek-sobek, oh Bu, gitu kan. Dari teman-temannya yang lihat dia itu. Terus maka dari itu tadi saya WA anaknya. Tolong besok enggak apa-apa. Karena kan dia mungkin takut ya kalau orang tuanya ini ya Bu, apa, orang tuanya tahu mungkin dia takut, terus dia katanya mau mewakilkan pada kakaknya. Oke lah, nggak apa-apa, kakaknya yang datang.
Tapi tolong bawa suratnya ya Le, saya bilang gitu. Untuk mengkonfirmasi benar atau salah, katanya suratnya kan disobek-sobek, makanya saya Iya. suratnya tolong dibawa ya gitu. Jadi saya kerjain juga nih anak. Benar atau Akhirnya tidak? nggak berkutik ya Bu ya. Iya, keterangannya gimana? Alasannya apa? Kan ada temannya yang lihat. Oke. Iya. Misalkan besok dia datang bersama kakaknya ya otomatis ini kalau nggak bawa surat, oh benar berarti ternyata suratnya memang disobek-sobek. Iya. Tapi yang ini yang jadi masalah besar itu sebenarnya bukan yang ini, tapi yang si ini loh. Apakah anak ini cenderung berkebutuhan khusus gitu kan? Makanya saya konsul dengan jenengan karena eh, kalau saya lihat nih, saya amati ini anak itu nggak bisa diam Bu di kelas gitu loh. Gimana ya Berarti kalau ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus hiperaktif itu kayak gimana? hyperaktif mungkin, hyperaktif mungkin. Ya Gimana ya? memang kalau anak hiperaktif kan tidak bisa diam, jadi dia lebih suka kinestetiknya itu loh. Iya, Dia suka berjalan-jalan, jadi waktunya duduk tenang dia itu tidak bisa iya, duduk ya tenang. itu gitu. Kemudian itu padahal guru sudah mencoba terus menasihati agar Ya, anak bisa tenang dan patuh pada guru, tapi kenyataannya kan nggak mau ya. ya, Memang itu semua kan perlu di asesmen ya. Saya yakin Ibu Luluil tahu kan tentang asesmen. Dan memang kalau pada kejuruan Ibu kan punya apa ya, diperbolehkan Ibu untuk mengidentifikasi siswa Ibu. Jadi nanti diduga berkebutuhan khusus memang iya atau belum, itu Ibu punya kewenangan Bu. Jadi hanya saja kita kan tidak bisa toh menolak murid ya. Semua kan layak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi sekarang kan sudah mengglobal Ibu. ya. Gini kalau berarti nanti langkah saya ini kebutuhan ini anak kebutuhan khususnya kira-kira kan hiperaktif, tapi dari saya itu nggak bisa ngetes loh Bu, kan saya gitu masih BK ya. Mungkin dari Bu Zahro itu ada alat tes khusus untuk memang, oh ini loh kriteria anak yang hiperaktif, ini anak yang normal, nanti bisa ada, Oh bisa ya ada Bu. gitu ya Bu ya? Iya. Uh, Nanti saya juga memiliki instrumen jika seumpama Ibu Luluil kerso, nah Ya, nanti saya bisa mengirimkan kepada iya Ibu ya sekira-kiranya untuk baca-bacaan aja. Nah, iya, untuk kalau programnya anak hiperaktif itu kan sebelum diberikan pelajaran memang kita itu eh, memberikan kepatuhan terlebih dahulu. Anak ini patuh atau tidak. Jadi dia itu belajar untuk tanggung jawab kepada dirinya. Nah, kalau dia sudah mulai bisa bertanggung jawab, dia bisa memilih untuk duduk tenang, nanti kita sedikit demi sedikit itu bisa memberikan pembelajaran yang bagian akademiknya. oke, oke. Saya kira Seperti ini itu. dari sini sudah ada inilah, sudah ada sentingan-sentingan apa yang harus saya lakukan. Berarti yang pertama harus saya lakukan itu mengasesmen dulu ya Bu ya. Jadi gini, Iya. karena guru yang lain tuh pasti akan langsung menjudgment bahwa ini anak nakal gitu loh Bu. Dan saya juga sebenarnya ini anak berhak juga loh mendapatkan pendidikan kan gitu. Kalau sebagai guru yang tahu pedagogik, nah, tapi tidak semua guru mau memahami itu gitu loh Bu. Jadi nanti misalkan memang ini anak cenderung memang Sedikit ya. kebutuhan khusus, saya bisa menjelaskan kepada guru-guru yang mengajar di kelas itu bahwa memang ini harus diperlakukan secara khusus, Iya. berbeda dengan teman-temannya yang lain itu. Oke, 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 Iya. saya ini mulai padang, mulai terang. Apa yang saya lakukan. Inggih. Jadi kan Eh, setelah Ibu Lulul kan tadi sudah mendapat sedikit gambaran dari saya. Eh, Kira-kira Ibu rencana aksinya bagaimana nih Bu setelah oke, tahu dari gambaran saya itu tadi? kalau dari sini berarti nanti saya kan nggak punya instrumen ya Bu ya. Saya Ya, nanti minta instrumennya boleh ya Bu ya untuk oh ya boleh tes tentu saja. ini dan juga mungkin
harusnya secara merata. Jadi kalau memang ditemukan, bisa jadi ditemukan tidak hanya anak ini ya. Kami Iya, bisa betul. Kan mengelompokkan ada ini banyak Bu memang kelompoknya. Iya. ya gitu. Oke, Iya, boleh yang gitu pertama saja. itu. Yang kedua nanti memang jika ditemukan memang anak ini memang memiliki kebutuhan khusus, berarti langkah selanjutnya adalah saya bisa memberikan informasi kepada wali kelas dan guru-guru pengajar di kelasnya. Itu ya Bu ya. Ya sampai pipis di kelas loh Bu. Ini kan saya juga gede loh. Makanya wajahnya Iya. itu juga arah ke sana. Oh, Iya, mengarah ke sana juga. Ya, iya. memang ada beberapa yang dinyatakan mirip sedunia itu loh, Bu. Iya, Memang ada tapi jenisnya. itu Tapi tapi sebenarnya bukan bukan G. bukan G. DS ya. Bukan SG sebenarnya. Nah, tapi memang mungkin cenderungnya hiperaktif itu. Membaca Iya. juga bisa, menulis juga normal. Cuman dari yang saya lihat ketika pelajaran saya pun dia tuh sibuk jahilin temannya gitu loh. Oh Berdiri iya. dan terus kemudian main. Makanya kan ini kayak bikin kertas, ditekuk terus dijedak itu loh. Terus Oh kemudian iya. gurunya kaget ini, bikin heboh satu kelas kayak gitu. Bikin heboh, iya. Jadi Oke, oke. sifatnya masih seperti anak-anak gitu, Luluil. Betul, betul Bu. Padahal kalau dilihat kalau siswa reguler kan seharusnya sudah bisa Dewasa. mematuhi apa Betul. peraturan di sekolah. Tapi kalau seperti itu ya bisa saja Bu. Kan kita membuat dugaan terlebih dahulu gitu. Iya, iya betul. Oke, terima kasih ya Bu Zahro ya. Akhirnya saya ini, oh iya ya. Pas berarti Iya. ya saya ini ya meminta Oke, bantuan alhamdulillah. Ya kertas. saya kan memang eh, hanya itu sharing Bu. Kalau saya tuh tidak bisa kalau menggurui kan saya juga ilmunya masih merasa belum cukup. Tapi kalau untuk sharing saya itu ya mau Bu, mau mendengarkan dan berusaha mungkin semaksimal saya. Jadi Tapi rencana memang aksinya itu ya Bu, mengasesmen. ya kolaborasi kita ya Bu ya. Ya, siap-siap. Ya, Nah, terima itu memang kasih. langkah yang sangat baik, Bu Lu'il. Panjenengan sudah membuat rencana aksi, kemudian nanti fokus, kira-kira apa ada tantangan ya, Bu, nanti ya? Kalau Ibu mengasesmen kira-kira itu apa ada yang Tantangannya nantinya itu nggak mungkin setuju dari orang atau tua. gimana? Nah, itu. Ya, ketika nih anak memang sudah terindikasi mengarah ke ABK, pasti orang tua tuh tidak terima ya. Jadi nanti saya juga minta bantuan kepada jenengan untuk bagaimana kira-kira caranya menjelaskan kepada orang tua bahwa memang anak ini terklasifikasi ke sana gitu. Pasti ada triknya sendiri dong. Saya ya jujur saja ya selama ini saya belum pernah menangani anak berkebutuhan khusus selama saya mengajar ini gitu. Iya. Nanti kita kolaborasi ya Bu ya. Ya, siap, siap, siap kolaborasi. Oke. Eh, Terima kasih ya Bu ya. Iya, Yes. sami-sami. Nah, untuk karena sudah tahu rencana aksi Bu Luluil bagaimana, nanti kita juga bisa kolaborasi. Kemudian masuk ke tahapan tanggung jawab, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini? Saya tentunya akan Ada yang membantu atau tidak, Bu, nantinya, Bu? saya akan menjadwalkan ini untuk komunikasi dengan wali kelas dulu dan juga guru yang bersangkutan tentunya yang bermasalah dengan anak ini tadi. Saya akan menjadwalkan pertemuan, saya juga akan menjelaskan bahwa saya akan melaksanakan asesmen dan juga mohon dikawal gitu. Dari wali kelas juga guru yang bermasalah dengan anak ini gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya nantinya untuk tindak lanjutnya dari permasalahan Ibu Lulu ini tadi. Jadi selain membuat asesmen, Ibu juga mengkomunikasikan kepada guru atau wali kelas yang saat ini kedapatan memegang anak tersebut. Jadi nantinya Ibu Luluil juga akan berkolaborasi dengan saya, yang saya juga welcome. Ya, Silakan kalau mau membutuhkan bantuan, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin.
Terima Jadi kasih ya, Bu Zahra. iya, saya juga terima kasih atas keterbukaan Ibu Luluil. Saya juga mohon maaf ya Bu Luluil apabila masih banyak kurangnya ketika saya melakukan coach pada kali ini. Sama-sama, Oke. saya juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Luluil. Semoga sukses selalu ya. Semangat.